Halo guys, kembali lagi ke channel Game Seru. Hari ini saya akan mereview game Spider-Man 2. Dengan peningkatan dari berbagai sisi, mulai dari visual hingga mekanik gameplay, game ini menawarkan pengalaman yang lebih maksimal dibanding seri sebelumnya. Dan di video ini, saya akan membahasnya secara objektif. Game ini adalah action-adventure open world yang merupakan lanjutan dari Marvel's Spider-Man dan Marvel's Spider-Man, Miles Morales, dengan menghadirkan dua karakter utama sekaligus, yaitu Peter Parker dan Miles Morales. Game Marvel's Spider-Man 2 dikembangkan oleh Insomniac Games dan diterbitkan oleh Sony Interactive Entertainment. Proses pengembangannya memakan waktu sekitar 3-4 tahun, dengan pengembangan yang dimulai sekitar tahun 2019 sampai 2020 setelah kesuksesan game sebelumnya, sebelum akhirnya dirilis pada 20 Oktober 2023. Pengembangan Spider-Man 2 dilakukan oleh tim besar dari Insomniac Games yang melibatkan ratusan hingga lebih dari 300 developer, termasuk tim internal dan kolaborator eksternal. Tim ini terdiri dari berbagai divisi seperti programmer, desainer, animator, artis, penulis cerita, hingga audio engineer yang bekerja bersama untuk menghadirkan pengalaman open world berskala besar dan detail tinggi. Tantangan terbesar yang dihadapi para pengembang adalah di mana mereka perlu mengembangkan dua karakter utama sekaligus, Peter Parker dan Miles Morales, dengan gaya bermain yang berbeda, namun tetap terasa seimbang dan menyatu dalam gameplay. Oke, masuk ke review gamenya. Cutscene opening Spider-Man 2 langsung menampilkan aksi besar di kota New York, ketika Peter Parker dan Miles Morales bekerja sama dalam menghadapi sebuah ancaman besar yang muncul tiba-tiba. Kekacauan terjadi di tengah kota saat musuh raksasa, Sandman, mengamuk dan menghancurkan lingkungan sekitarnya. Skala pertarungan terasa sangat besar sejak awal, dengan dua Spider-Man harus berkoordinasi untuk menahan serangan yang tidak terkendali. Dalam momen ini, hubungan antara Peter dan Miles langsung diperlihatkan, bukan hanya sebagai rekan, tapi sebagai partner yang sudah saling percaya. Mereka saling melengkapi dalam cara bertarung dan pengambilan keputusan. Cutscene ini sekaligus menetapkan tone game. Aksi cepat, kerjasama dua karakter utama, dan ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya, menandai bahwa petualangan kali ini akan lebih intens dan personal. Cerita perlahan akan mulai memperlihatkan sisi personal dari kedua karakter, termasuk juga masalah hidup mereka di luar menjadi Spider-Man. Hal ini memberikan keseimbangan antara aksi dan juga emosi karena tema kehidupan ganda kembali ditekankan. Peter akan kembali bertemu dengan sahabat lamanya, Harry, yang sebelumnya sakit parah. Kepulangannya sendiri membawakan sebuah harapan sekaligus dengan misteri. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus cerita utama. Peter dan Harry mulai menghabiskan waktu bersama lagi. Ikatan persahabatan mereka terasa hangat, namun seperti ada sesuatu yang belum terungkap. Perlahan akan muncul tanda-tanda adanya ancaman yang lebih besar dari sekedar kriminal biasa, dan dunia akan mulai terasa tidak aman. Hal ini yang meningkatkan ketegangan. Muncul tanda-tanda adanya ancaman yang lebih besar dari sekadar kriminal biasa. Dunia mulai terasa tidak aman. Ketegangan meningkat perlahan. Miles terus mengasah kekuatan bioelektrik, Venom Power, miliknya. Ia mulai lebih percaya diri sebagai Spider-Man dan perannya semakin penting. Peter mulai terpapar kekuatan simbiot yang meningkatkan kekuatannya secara drastis. Awalnya terlihat menguntungkan, namun perubahan sikapnya mulai terasa. Seiring penggunaan simbiot, Peter menjadi lebih agresif dan emosional. Ini mulai memengaruhi hubungan dengan orang di sekitarnya, sehingga konflik internal muncul. Miles menyadari perubahan pada Peter dan mulai mempertanyakan kondisinya. Hubungan mereka mulai tegang. Ini menjadi konflik utama antar karakter. Kraven datang ke New York untuk mencari mangsa sempurna. Ia memburu musuh kuat, termasuk Spider-Man. Kehadirannya menambah tekanan besar. Kraven menjadikan kota sebagai tempat berburu, menghadirkan ancaman baru di berbagai lokasi. Situasi semakin berbahaya. Spider-Man harus menghadapi banyak musuh sekaligus. Pengaruh simbiot membuat Peter semakin menjauh dari Miles. Perbedaan cara pandang semakin besar yang menyebabkan konflik mereka mencapai titik serius. Miles akhirnya harus menghadapi Peter untuk menyadarkannya. Pertarungan ini penuh emosi. Ini jadi salah satu momen penting cerita. Setelah konflik, Peter akhirnya menyadari bahaya simbiot dan berusaha melepaskannya. Ini menjadi titik balik besar. Namun, ancaman belum berakhir. Simbiot berpindah dan menciptakan Venom yang jauh lebih berbahaya. Ancaman meningkat drastis yang menyebabkan skala konflik jadi lebih besar. Penyebaran simbiot mulai mengancam seluruh kota.
Banyak area berubah dan terinfeksi, sehingga situasi menjadi kritis. Peter dan Miles akhirnya kembali bekerja sama untuk menghadapi ancaman baru. Hubungan mereka mulai pulih. Mereka menyadari pentingnya satu sama lain. Mereka akhirnya menghadapi Venom dan ancaman simbiot dalam skala besar. Semua kemampuan diuji. Ketegangan mencapai puncak. Cerita bergerak ke pertarungan terakhir yang menentukan nasib kota. Peter dan Miles harus mengatasi konflik internal dan eksternal. Ending menjadi penentu arah masa depan mereka. Untuk visual dalam game Spider-Man 2, kota New York terlihat lebih hidup dan detail. Versi New York di game ini terasa jauh lebih padat, ramai dan responsif dibanding sebelumnya. Dari jalanan hingga gedung tinggi, semuanya dipenuhi aktivitas. Skala kota benar-benar terasa besar saat dilihat dari ayunan Spider-Man. Animasi karakternya sangat halus. Gerakan Peter Parker dan Miles Morales saat bertarung maupun traversal terlihat sangat smooth dan natural. Transisi antar animasi hampir tidak terasa. Hal ini buat gameplay terasa fluid. Set piece sinematik skala besar. Banyak momen besar, seperti pertarungan melawan Sandman, dibuat sangat spektakuler dengan skala yang masif. Visualnya terasa seperti film blockbuster yang dimana hal ini jadi highlight utama game. Spider-Man 2 menggunakan efek simbiot yang lebih gelap dan agresif, di mana kemampuan simbiot milik Peter ditampilkan dengan efek hitam pekat dan animasi yang liar, memberi kesan kekuatan yang tidak stabil. Secara visual langsung terasa beda dari power biasa. Venom power Miles yang cerah dan energik. Serangan listrik dari Miles punya efek visual terang dan mencolok, biasanya berwarna kuning atau biru. Ini memberi kontras kuat dengan simbiot sehingga mudah dikenali di tengah chaos. Impact combatnya kuat dan jelas. Setiap pukulan, gadget, atau ability punya feedback visual yang tegas. Tidak berlebihan tapi tetap satisfying. Ini menjaga readability saat pertarungan cepat. Tone warna dalam Spider-Man 2 memiliki warna kota yang lebih variatif. New York ditampilkan dengan variasi warna tergantung waktu dan lokasi, dari siang cerah sampai malam dengan lampu kota. Ini bikin dunia terasa dinamis, dan juga jadi tidak monoton. Kontras terang versus gelap Miles versus simbiot. Ada perbedaan tone jelas antara kekuatan Miles yang cerah dan simbiot yang gelap. Ini juga mencerminkan konflik cerita dan juga dipakai sebagai simbol. Atmosfer lebih gelap di mid sampai late game. Seiring cerita berkembang, tone warna cenderung lebih suram. Ini mengikuti konflik yang semakin berat, maka untuk mood visual ikut berubah. Musiknya sering menghadirkan nuansa heroik saat traversal atau momen penting. Ini memberi rasa jadi Spider-Man. Emosinya terasa kuat. Musik berbeda untuk Peter dan Miles. Ada perbedaan nuansa musik antara kedua karakter. Miles cenderung lebih modern atau hip-hop influenced, sementara Peter lebih klasik. Ini memperkuat identitas mereka. Intensitas musik akan meninggi di momen aksi. Saat fight besar, musik meningkat drastis dan sinkron dengan aksi. Ini menambah adrenalin dan transisi terasa lebih halus. Efek suaranya seperti web swing dan traversal yang ikonik. Suara ayunan jaring dan gerakan udara terasa ringan tapi khas. Ini jadi salah satu elemen audio paling recognizable. Sangat satisfying saat traversal. Voice acting emosional dan natural. Dialog antara Peter Parker dan Miles Morales terasa sangat hidup, terutama saat konflik. Emosi tersampaikan dengan baik. Efek musuh dan lingkungan dinamis seperti suara ledakan, serangan musuh, dan keramaian kota berubah sesuai situasi yang membuat dunia terasa benar-benar aktif. Untuk fitur dalam game Spider-Man 2, menggunakan fitur dual protagonis, Switch Peter dan Miles, di mana kita bisa bermain sebagai Peter Parker dan Miles Morales, bahkan bisa berpindah secara cepat di beberapa momen. Masing-masing punya gaya bertarung dan kemampuan berbeda. Ini bikin gameplay terasa variatif. Spider-Man 2 menggunakan Expanded Open World New York, di mana map New York diperluas, termasuk area baru seperti Brooklyn dan Queens. Dunia terasa lebih hidup dan luas. Eksplorasi jadi lebih seru dibanding game sebelumnya. Web Wings Traversal System, yaitu sistem di mana selain web swinging, ada fitur Web Wings untuk meluncur di udara. Ini mempercepat pergerakan dan memberi sensasi baru. Traversal jadi lebih bebas dan dinamis. Combat sistemnya lebih agresif. Sistem combat diperbarui dengan lebih banyak combo, gadget, dan ability. Pertarungan terasa lebih cepat dan intens. Setiap karakter punya gaya unik. Ada juga symbiote powers Peter. Peter mendapatkan kemampuan symbiote yang meningkatkan kekuatan dan memberi skill baru. Serangannya jadi lebih brutal. Hal ini juga memengaruhi sisi cerita. Sistem bioelectric powers Miles.
di mana Miles menggunakan Venom Power dengan variasi baru yang lebih kuat dan fleksibel, yang bisa digunakan untuk crowd control maupun damage besar. Ini jadi ciri khas gameplay Miles. Ada juga fitur Seamless Character Switching, yaitu fitur dalam beberapa bagian open world. Pemain bisa berpindah karakter tanpa loading panjang. Transisi terasa halus dan hal ini menjaga flow gameplay. Side mission yang lebih story-driven, di mana side quest tidak sekadar tambahan, tapi punya cerita sendiri yang cukup dalam. Banyak yang berhubungan dengan karakter dan dunia yang dimana hal ini bikin game terasa lebih hidup. Tersedia juga fitur gadget dan skill customization, di mana kita bisa mengatur gadget dan skill sesuai gaya bermain. Build karakter jadi lebih fleksibel. Set piece dan cinematic moment besar. Game dipenuhi momen aksi besar yang terasa seperti film, terutama di awal dan menjelang akhir. Transisi antara gameplay dan cutscene sangat halus. Ini jadi salah satu daya tarik utama. Selanjutnya, saya akan memberikan tips dan trik tentang cara bermain Spider-Man 2. Yang pertama, campur gadget plus ability, jangan spam pukul doang. Combat di game ini didesain buat chaining, pakai gadget, web, pull, stun, lalu lanjut dengan ability. Kalau cuma spam basic attack, musuh bakal cepat overwhelm kamu. Bisa juga gunakan air launch untuk crowd control. Angkat musuh ke udara lalu lanjut combo di atas. Musuh lain jadi tidak ganggu, sementara kamu fokus satu target. Yang kedua, manfaatkan web wings plus wind tunnel. Saat traversal, jangan cuma swing, pakai web wings dan cari wind tunnel untuk boost kecepatan. Ini bikin perjalanan jauh-jauh lebih cepat. Jangan tahan ability, pakai secara aktif. Ability seperti milik Miles Morales, Venom, atau Peter Parker Symbiote cepat recharge. Gunakan sesering mungkin, terutama saat banyak musuh. Yang ketiga, fokus musuh berbahaya dulu. Sniper Brute. Saat fight, langsung incar musuh yang paling mengganggu seperti sniper atau brute. Jangan asal hajar yang dekat. Prioritas target bikin fight lebih mudah. Perfect dodge lebih penting dari block. Timing dodge yang tepat membuka kesempatan counter besar. Banyak musuh punya serangan unblockable, jadi reflex dodge itu wajib dilatih. Selanjutnya, gunakan finisher di waktu tepat. Finisher bikin kamu invulnerable sementara. Gunakan saat HP rendah atau dikerubungi. Jangan asal pakai ke musuh lemah. Perlu juga untuk ganti skill sesuai situasi. Skill yang bagus di satu misi belum tentu cocok di misi lain. Coba adjust build sebelum fight besar karena fleksibilitas itu penting. Yang terakhir, side mission sama dengan upgrade penting. Banyak upgrade dan resource didapat dari side mission. Jangan fokus main story doang, karena hal ini bikin progres jauh lebih smooth. Gunakan lingkungan saat combat, karena banyak objek bisa dilempar atau digunakan saat fight. Ini membantu crowd control tanpa habisin ability karena lingkungan itu senjata gratis. Di akhir cerita, konflik mencapai puncaknya saat Venom menjadi ancaman utama yang hampir menghancurkan seluruh New York. Sosok ini terhubung erat dengan Harry Osborn, sahabat dekat Peter Parker, yang awalnya ingin diselamatkan, tapi justru berubah menjadi pusat kekacauan karena pengaruh simbiot. Game Marvel's Spider-Man 2 meraih keberhasilan penjualan yang sangat besar setelah dirilis pada 2023. Dalam 24 jam pertama, game ini berhasil terjual lebih dari 2,5 juta kopi, menjadikannya game PlayStation Studios dengan penjualan tercepat saat itu. Penjualannya terus meningkat hingga mencapai lebih dari 10 juta kopi dalam waktu beberapa bulan, memperkuat posisinya sebagai salah satu game tersukses dari Sony Interactive Entertainment. Kalangan yang paling banyak menyukai game ini adalah gamer remaja, hingga dewasa sekitar 15-35 tahun ke atas, terutama mereka yang menyukai game superhero, action adventure, dan open world. Game ini juga sangat populer di kalangan fans Marvel, khususnya penggemar karakter Spider-Man, karena menghadirkan cerita yang emosional, gameplay seru, serta pengalaman menjadi dua Spider-Man sekaligus, Peter Parker dan Miles Morales. Pendapatan Marvel's Spider-Man 2
diperkirakan berada di kisaran 600 juta sampai 800 juta lebih dolar Amerika Serikat, menjadikannya salah satu game PlayStation paling sukses secara finansial di era modern. Untuk komunitas game ini, komunitasnya yang paling aktif dan sangat positif. Pro, berada terutama di platform seperti Discord, Reddit, YouTube, dan Twitch. Game Marvel's Spider-Man 2 paling banyak disukai oleh pemain di Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, dan Prancis. Untuk saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai sequel dari Marvel's Spider-Man 2. Namun, melihat kesuksesan besar game ini dan arah ceritanya, kemungkinan besar seri berikutnya sedang direncanakan oleh Insomniac Games. Berikut adalah potret acara preview, demo, atau press event yang biasanya dilakukan sebelum atau saat masa promosi game yang bertujuan memperkenalkan fitur gameplay, memberikan first impression ke media dan komunitas, dan juga meningkatkan hype sebelum atau setelah rilis. Nah itu, dia review untuk Spider-Man 2. Sekarang giliran kalian nih. Menurut kalian, apakah game ini berhasil lebih baik dari seri sebelumnya? Atau justru ada hal yang masih terasa kurang? Dan buat kalian yang sudah main, bagian mana yang paling kalian suka? Web swingingnya, combatnya, atau ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita ngobrol dan diskusi bareng di sana. Jangan lupa juga like video ini, subscribe ke channel Game Seru, dan aktifkan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan review dan info game seru lainnya. Thank you and see you next time.